Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita bersama-sama diberkati melalui petamburan Bible Study hari ini ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mendapatkan tema yang luar biasa. Oleh sebab itulah saudara kasih Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk kita diberkati lewat pertemuan kita hari ini. Saudara, tema yang akan kita angkat hari ini adalah tentang keselamatan dan kesempurnaan. Nah, tema yang menarik saudara kasih Tuhan. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah orang percaya harus sempurna dulu baru benar-benar selamat? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu pertanyaan ini memiliki dua makna, dua pertanyaan, yaitu sempurna dan selamat, saudara kasih Tuhan. Kita perlu memahami tentang kedua ini, karena saudara kasih Tuhan, ketika kita salah memahami tentang sempurna dan selamat ini, maka saudara kasih Tuhan, efeknya atau dampaknya itu akan sangat menyesatkan kita. Oleh karena itulah saudara kasih Tuhan, kita perlu memahami dengan benar. Dua persoalan ini sangat esensial di dalam kekristenan. Oleh sebab itu, jika kita tidak benar-benar sungguh-sungguh dan memahami, maka saya takut saudara kasih Tuhan, maka kekristenan kita akan kepada hal yang fatal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mulai dalam pendahuluan saya mengambil atau mengutip dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Nah, saudara kasih Tuhan, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan sedang berkhotbah di bukit. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengamati betul-betul di dalam ayat ini, maka saudara kasih Tuhan, ini menjadi persoalan yang besar dalam kehidupan kita. Karena apa saudara kasih Tuhan? Di situ dikatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, saudara kasih Tuhan, ini menjadikan kita gelisah. Ini akan menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah hidup keagamaan kita sudah benar atau belum benar atau bahkan tidak benar? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari ayat ini seharusnya kita mau mengoreksi diri kita. Kita mau diperbaiki bagaimana cara kita beragama. Saudara kasih Tuhan, maka dari ayat ini kita menemukan bahwa orang percaya harus memiliki kehidupan keagamaan yang terus-menerus diperbaharui. Hari ini harus lebih benar daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih benar dari hari ini. Demikian seterusnya. Sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita, kehidupan keagamaan kita itu selalu diperbarui dari hari ke hari. Sehingga saudara kasih Tuhan, ketika kita diperbarui dari hari ke hari, maka saudara kasih Tuhan, kita akan merasa lebih percaya diri untuk kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudara kasih Tuhan, ayat ini harusnya membuat kita semakin gelisah ketika Tuhan
mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara kasih Tuhan, perlu kita mengoreksi diri. Apakah keagamaan kita atau kehidupan keagamaan kita, kehidupan kerohanian kita itu terus mengalami progresif, lebih benar, setiap hari terus lebih benar dari hari-hari yang kemarin. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu apakah saya bisa selamat? Ini kan yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara kasih Tuhan. Ya, pengertian selamat secara umum, Bapak Ibu, ya, dikatakan bahwa keselamatan selalu dihubungkan dengan bahaya, malapetaka atau musibah. Nah, saudara kasih Tuhan, sering kita mendengar, ya, semoga selamat ya sampai tujuan, tidak ada mara bahaya, tidak ada celaka. Ya, karena dalam pengertian umum keselamatan, saudara kasih Tuhan, selalu dihubungkan dengan mara bahaya, dengan malapetaka ataupun musibah. Ya, sehingga keselamatan itu hanya menjadi pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya. Seakan-akan keselamatan itu hanya dibutuhkan ketika kita tinggal di dunia ini saja. Ya. Padahal kita tinggal di dunia ini pun kita sifatnya hanya sementara. Kelak kita akan tinggalkan dunia ini. Ya. Lalu saudara kasih Tuhan, dalam pengertian secara Kristen, maka keselamatan selalu dihubungkan dengan kematian Kristus. Ya, di kayu salib, ya, untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang keselamatan dalam konteks kekristenan, maka kita langsung diingatkan bahwa oleh karena kematian Kristus di kayu salib, sehingga saudara kasih Tuhan, kematiannya itu menjadi kasih karunia buat kita, menjadi anugerah buat kita karena kematiannya telah menebus dosa-dosa manusia. Ya, sehingga saudara, keselamatan dihubungkan dengan kebutuhan rohani, bukan lagi kebutuhan jasmani. Jadi keselamatan selalu berorientasi kepada kebutuhan rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki pemahaman secara Kristen ini bahwa keselamatan harus, ya, berkaitan langsung terhadap kebutuhan rohani. Ya. Jika demikian, maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kebutuhan rohani harus menjadi perhatian kita. Bukan hanya untuk jasmani, tetapi kebutuhan rohani kita juga harus mendapat perhatian. Karena ini saudara kasih Tuhan menyangkut tentang keselamatan di dalam kekekalan kita. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak banyak orang yang sangat concern atau mengambil concern terhadap keselamatan untuk kekekalan ini. Ya, banyak orang hanya mementingkan keselamatan di dunia ini. Ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani lebih diutamakan dengan mengesampingkan kebutuhan rohani. Tetapi jika kita memahami tentang pengertian selamat secara Kristiani, maka saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa keselamatan yang dimaksudkan di dalam kekristenan adalah berkaitan dengan kebutuhan rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana jalan keselamatan itu? Ya, Alkitab menjelaskan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga
selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, dalam kekristenan maka ayat ini menegaskan kepada kita bahwa keselamatan di dalam kekristenan hanya ada di dalam Yesus Kristus, nama yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Lalu dipertegas dengan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka dari kedua ayat ini sangat jelas bahwa keselamatan di dalam kekristenan hanya dapat kita terima melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini sangat jelas dan ayat-ayat ini meneguhkan sekali bahwa kekristenan telah menyediakan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Lalu saudara-saudara kasih Tuhan, apa berkat-berkat yang ada di dalam keselamatan itu? Ya, yang pertama saudara-saudara, berkat yang kita terima dalam keselamatan itu adalah pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak oleh karena dosa. Sehingga kita dipulihkan melalui apa? Melalui apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika mati di kayu salib. Itulah anugerah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, sehingga saudara-saudara, manusia yang terhilang itu ditemukan kembali. Sehingga manusia dimungkinkan untuk datang dan bersekutu kepada Bapa. Ya, karena apa? Karena relasinya sudah dipulihkan. Relasinya sudah dikembalikan kepada semula. Karena semula manusia memiliki hubungan, relasi yang bagus, yang baik dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa, maka hubungan itu telah menjadi rusak. Sebagaimana di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah di sini manusia oleh karena dosa, maka manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Karena itu perlu dipulihkan supaya manusia bisa kembali membangun relasi dengan Allah. Ya, hubungan antara manusia dengan Allah dipulihkan, hubungan manusia dengan Allah ditempatkan kembali pada porsinya, saudara. Sehingga saudara-saudara dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi kalau dosa memisahkan kita dengan Allah, maka lewat kematian Kristus, kasih karunia Allah menjadikan kita memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi sangat penting buat kita untuk kita ketahui supaya kita mengerti saudara-saudara bahwa ketika kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik. Hubungan kita, hubungan manusia dengan Allah menjadi pulih sehingga saudara kita bisa membangun terus persekutuan dengan Allah. Ya, membangun keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, pemulihan ini menjadi sangat penting karena ini bagian daripada dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Rancangan semula yang sudah rusak itu, saudara-saudara, kita mengalami pemulihan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keselamatan dalam Kristen adalah manusia yang rusak oleh karena dosa itu dikembalikan kepada rancangan yang semula. Supaya manusia bisa kembali membangun persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang sangat berharga di dalam kekristenan kita. Karena posisi kita dikembalikan untuk kembali bersekutu dengan Allah. Ini nilai yang sangat berharga di dalam kekristenan kita. Lalu yang kedua, saudara, berkat keselamatan yang tersedia, yang kedua adalah pemulihan gambar Allah yang rusak. Ya. Atau restitio imaginis Dei. Ya. Sehingga manusia disempurnakan dalam karakter. Ya. Bukan hanya hubungan kita saja yang dipulihkan sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan, tetapi di dalam berkat keselamatan itu gambar diri kita juga dipulihkan. Karakter kita dipulihkan. Dengan demikian, saudara, kita bisa masuk dalam proses mengerjakan keselamatan. Apa yang digaungkan oleh Rasul Paulus, saudara kasih Tuhan, supaya kita mengerjakan keselamatan. Karena disitulah saudara kasih Tuhan, Allah mulai mengerjakan dalam kehidupan kita, yaitu perubahan karakter, perubahan pola pikir, perubahan paradigma, saudara. Karena apa? Karena terjadi pemulihan gambar Allah. Ya. Sehingga saudara kasih Tuhan, sampai pada fase atau tingkat mengenakan kehidupan Yesus. Ya. Kalau kita lihat di dalam Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-19, dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara kasih Tuhan, kalau orang mengalami pemulihan gambar menjadi segambar dengan Allah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di situ akan terjadi pemulihan karakter sampai pada tingkat di mana hidup kita bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan kehidupan Kristus itu ada di dalam diri kita. Jadi saudara kasih Tuhan, berkat keselamatan ini saudara-saudara yang terus kita kerjakan melalui penyerahan diri kita kepada Allah supaya Allah menggarap kehidupan kita sehingga hidup kita bukan lagi diri kita yang hidup. Tetapi biarlah Kristus itu yang semakin hari semakin nampak dalam kehidupan kita. Ya. Gaya hidup kita pribadi digantikan dengan gaya hidup Kristus yang penuh kasih. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, lebih lanjut Paulus mengatakan, dan hidupku yang kehidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga saudara-saudara kasih Tuhan, kematian Kristus di kayu salib itu nilainya sangat-sangat besar. Ya, jika kita mengakui Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa kematian Kristuslah yang membuat kita lebih baik dari hari ke hari. Ya,
hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok kita akan lakukan lebih baik dari hari ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena apa? Karena terjadi pemulihan karakter dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari yang nampak di dalam kehidupan kita adalah karakter Kristus. Ya. Kristus yang terus nampak di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan seterusnya, saudara kasih Tuhan, Paulus berkata demikian, karena itu, ya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengalami pemulihan gambar dirinya menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Allah, mereka saudara kasih Tuhan ditandai dengan apa? Dia mencari perkara-perkara yang di atas. Ya. Dia mencari perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Bukan mencari perkara yang mendukakan Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengalami pemulihan karakter akan mencari perkara-perkara yang di atas. Selalu ingin berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Ya, selalu dalam perilakunya, dalam perkataannya, di dalam perbuatannya selalu ingin menyenangkan Tuhan. Ya, karena apa? Karena mengalami pemulihan karakter. Ya. Lalu yang dipikirkannya pun bukan perkara-perkara yang di bumi, melainkan perkara-perkara yang di atas. Selalu mencari cara bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidupnya harus memuliakan Tuhan. Bagaimana setiap hari segala aktivitasnya biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus mengatakan orang-orang yang mengalami karakter, pembaruan karakter Saudara kasih Tuhan, hidupnya semakin tersembunyi di balik Kristus. Ya. Karena apa? Karena yang nampak dalam kehidupan sehari-hari adalah kehidupan Kristus. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berkat keselamatan ini setidak-tidaknya Saudara kasih Tuhan akan merangsang kita. Ya. Akan memotivasi kita. Supaya apa? Supaya kita setiap hari mengerjakan keselamatan itu. Merespon kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Dengan merespon itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka kita sedang mengerjakan keselamatan itu. Dengan merespon kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu merupakan cara kita. Ya, cara yang diberikan oleh Allah untuk kita supaya kita terus-menerus mengalami sesuatu yang lebih benar dan lebih benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat-ayat ini seharusnya memotivasi kita untuk semakin hari bukan kita yang menonjol, bukan ego kita yang menonjol, tetapi biarlah Kristus yang semakin nampak dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini merupakan berkat daripada keselamatan yang kita kerjakan. Ya, keselamatan yang kita responi. Ini sebagai anugerah dari Allah yang harus kita responi.
Lalu saudara, berkat keselamatan yang ketiga, ya, dikatakan bahwa kita akan mendapatkan berkat keselamatan berupa terhindarnya manusia, terhindarnya kita dari api yang kekal, ya, dan diperkenankan masuk surga. Seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat populer, yang sangat terkenal, yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena anugerahnya yang melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib itu, saudara kasih Tuhan, ya, sehingga Ia memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu dengan kematiannya di kayu salib itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berkat keselamatan ini, ya, menjadi harapan kita. Kelak saudara kasih Tuhan, bahwa kita diperkenan untuk masuk surga. Ya, itulah yang kita sebut sebagai buah keselamatan. Ya, karena kita terus dengan rendah hati mau dikembalikan kepada rancangan Allah semula, dan kita dengan rendah hati terus digarap oleh Tuhan menjadi manusia-manusia yang mengalami pembaruan karakter, maka saudara kasih Tuhan, kita akan dihindarkan dari api yang kekal. Lalu kita diperkenankan untuk masuk ke surga. Keselamatan itu sendiri adalah usaha Tuhan, ya, di mana manusia menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, keselamatan kita harus pahami dengan paradigma kekristenan, yaitu bahwa keselamatan itu adalah sebuah pribadi yang semakin hari semakin dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita membutuhkan keselamatan, di mana kita dihindarkan dari api yang kekal, lalu diperkenan masuk surga, maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, kita harus dengan rendah hati, ya, untuk dipulihkan, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, lalu diperbarui karakter-karakter kita supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Lalu berkat apa lagi saudara, ya, yang kita temukan di dalam keselamatan itu? Berkat yang keempat adalah bagi umat pilihan yang memasuki proses kesempurnaan, buah keselamatan lebih dari sekedar terhindar dari api neraka yang kekal, tetapi juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus atau memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, bukan hanya kita diperkenan masuk surga, tetapi bagi orang-orang percaya yang mengikuti proses kesempurnaan, lebih baik dari hari kemarin, esok lebih baik dari hari ini, itu merupakan proses kesempurnaan yang harus dialami oleh orang-orang percaya, saudara kasih Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak hanya sekedar diperkenan masuk surga, tetapi lebih dari itu, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus untuk memerintah di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita memahami tentang berkat keselamatan ini, maka saya percaya saudara, tidak ada orang yang mengerjakannya dengan asal-asalan. Saya sangat yakin dan percaya, kalau orang memahami tentang berkat keselamatan ini, pasti dia akan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Allah. Ya.
Artinya merespon anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu berupa keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan tidak gampang menyerah. Tidak gampang sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit tersinggung. Ya, saudara kasih Tuhan, orang-orang yang memahami tentang berkat-berkat keselamatan itu, saudara kasih Tuhan, justru setiap hari ingin lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Karena apa? Rindu terus disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Orang-orang percaya yang merindukan keselamatan kekal, pasti dalam kehidupannya selalu rindu masuk di dalam proses kesempurnaan. Ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik, saudara kasih Tuhan, hari ini dari kemarin, lebih baik hari esok daripada hari ini, maka saudara-saudara kasih Tuhan, kita tidak akan diperkenan untuk masuk surga. Jadi, kata-kata lebih baik itu harus tertanam dalam kehidupan kita. Karena itu merupakan proses kesempurnaan. Ya. Kalau kita melihat contoh-contoh penemuan-penemuan yang terjadi di muka bumi ini, seperti penemuan lampu pijar misalnya. Ya, setelah sekian kali gagal terus disempurnakan lagi, bentuknya disempurnakan lagi, semakin hari saudara-saudara ya terus disempurnakan dan pada akhirnya menjadi sempurna. Ya. Jadi sempurna itu sebuah proses. Ya. Sempurna itu sebuah proses. Sempurna itu bukan hasil akhir. Ya. Jadi sempurna itu adalah sebuah proses di mana orang percaya mengalami lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya. Kemudian hari esok lebih baik dari hari ini dan seterusnya. Itulah proses menjadi sempurna yang seperti Tuhan kehendaki. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-23 berkata demikian. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat ini bermaksud saudara kasih Tuhan, kalau orang-orang yang minum cawan Tuhan, artinya masuk di dalam proses yang lebih baik, terus disempurnakan saudara kasih Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik yang disediakan oleh Bapa di surga. Karena Bapa menyediakan yang terbaik untuk orang yang terbaik. Ya. Oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Dari hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok lebih baik dari hari ini. Mari kita jalani proses daripada kesempurnaan ini, saudara kasih Tuhan, sampai kita mendapatkan yang terbaik yang disediakan oleh Bapa di surga. Ya. Dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-29, dikatakan, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Jadi saudara kasih Tuhan, yang menetapkan kita diperkenan untuk masuk dalam kerajaan surga, ya, saudara kasih Tuhan, itu adalah Tuhan. Ya, bukan kita. Kita tidak bisa menentukan kita akan masuk diperkenan masuk ke surga atau tidak. Tugas kita adalah bagaimana merespon anugerah Allah, mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh sebagai proses kehidupan kita menuju yang lebih baik. Saudara kasih Tuhan, biarlah Tuhan
yang menentukan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang diperkenan untuk masuk surga. Bukan hanya diperkenan masuk surga saja, tetapi juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ya, Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Roma. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau tadi Yesus menggunakan kata minum cawan, ya, maka di sini Paulus menggunakan menderita bersama-sama dengan Kristus. Ya, artinya kalau kita mau terus berjuang masuk di dalam proses kesempurnaan itu, maka saudara kasih Tuhan, kita akan dipermuliakan bersama-sama Dia. Ya. Proses itu bisa dengan rasa kecewa oleh karena teman kita. Proses itu bisa melalui sakit penyakit. Proses itu bisa melalui berbagai tekanan yang ada di dalam diri kita. Tetapi meskipun ada di dalam berbagai tekanan, kita tetap masuk dalam proses Tuhan. Kita tetap tidak tinggalkan iman kita kepada Tuhan. Sebagaimana saudara kasih Tuhan yang kita temukan, ya, orang-orang percaya di gereja mula-mula, di mana mereka harus kehilangan nyawa demi mempertahankan imannya. Ya, mereka rela teraniaya. Ya. Untuk apa? Demi menyatakan imannya kepada Kristus. Karena mempertahankan imannya, mereka harus rela untuk menderita. Ya. Bersusah payah, tinggalkan kenyamanan, mengikuti Yesus, tetap memelihara iman, meskipun mereka harus kehilangan nyawa. Supaya apa? Supaya mereka juga dengan iman itu dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Itulah sebuah proses yang harus kita hadapi, saudara kasih Tuhan. Ya. Jangan sampai kita hanya oleh karena kecewa dengan teman pelayanan, ya, kecewa dengan pasangan, lalu kita tinggalkan iman kita. Ya. Oleh karena tersinggung, lalu kita tinggalkan gereja. Ya. Kita tinggalkan pelayanan dan sebagainya. Kita tidak boleh mudah menyerah seperti itu, saudara kasih Tuhan. Biarlah cawan Tuhan itu kita tetap minum. Ya. Biarlah penderitaan itu kita tetap hadapi. Tekanan-tekanan itu kita tetap hadapi. Supaya apa? Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Masih di dalam kitab Roma pasal 8, dalam ayat yang ke-30, saudara kasih Tuhan dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dipermuliakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah proses-proses kesempurnaan ini kita terus hadapi dengan kekuatan yang datangnya dari Allah. Ya. Sehingga saudara-saudara kasih Tuhan, keselamatan ini menjadi bagian kita. Seutuhnya itu menjadi kerinduan kita. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa keselamatan itu tidak semata-mata harus dikerjakan oleh Allah. Ya. Tetapi keselamatan itu
diperlukan oleh kedua belah pihak. Ya. Proses keselamatan tidak dilakukan hanya oleh pihak Tuhan saja, tetapi manusia sebagai objek keselamatan juga dituntut untuk memberi diri dibentuk dan diubah menjadi manusia seperti rancangan Allah. Dalam hal ini kedua belah pihak, baik pihak Allah maupun pihak manusia, harus secara aktif bersama-sama dalam proses keselamatan. Allah menyediakan keselamatan melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Tetapi manusia harus mengerjakannya. Manusia harus meresponnya dengan sungguh-sungguh. Meresponnya dengan takut dan gentar kepada Allah. Ya, sehingga saudara kasih Tuhan, dengan demikian kalau kita bedah lebih lagi, maka hal yang dikerjakan oleh pihak Allah yaitu menebus. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ya, Allah sudah melakukan apa yang menjadi tugas Allah. Ya, Allah sudah melakukan, yaitu melalui memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus kita. Sehingga kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita menjadi milik Allah. Ya. Dengan demikian, saudara kasih Tuhan, kita harus sadar ya, bahwa Allah sudah melakukan yang terbaik, memberikan anaknya yang tunggal, yang tidak bercacat sebagai korban untuk pengampunan dosa dan penebusan dosa bagi kita, saudara. Sehingga lewat penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, mati di kayu salib, nah itu sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan, selain pihak Allah itu menebus kesalahan manusia, Allah juga memberikan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, ya, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah tahu bahwa manusia tidak akan bertahan untuk masuk di dalam proses kesempurnaan. Ya. Allah tahu bahwa manusia bisa kecewa di dalam mengerjakan keselamatan. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan Roh Kudus kepada manusia untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Sehingga saudara kasih Tuhan, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu terus memampukan orang-orang percaya untuk apa? Untuk masuk di dalam proses kesempurnaan. Ya. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus, melalui kekuatan penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus, saudara kasih Tuhan, manusia, orang-orang percaya
supaya mampu melewati segala tekanan. Ya, segala persoalan-persoalan, tantangan-tantangan hidup, sehingga mereka tidak kecewa dalam mengerjakan keselamatan. Ya, sampai ada ayat yang mengatakan bahwa kalau engkau ada di dalam pencobaan, ketahuilah ya bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Ya, karena apa? Karena Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus yang memampukan orang-orang percaya ketika menghadapi pencobaan. Jadi saudara kasih Tuhan, Allah begitu hebat, Allah begitu luar biasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan utama yang kita perlukan dalam memasuki proses kesempurnaan itu. Jadi bagi Tuhan seharusnya tidak ada alasan buat orang percaya untuk tidak mengalami proses kesempurnaan. Ya, karena di dalam proses kesempurnaan itu meskipun ada banyak tekanan, tetapi saudara kasih Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan penghiburan. Ya, sehingga saudara kasih Tuhan, bagi Tuhan, ya saudara, seharusnya kita ini tidak pernah menyerah oleh karena tekanan apapun selama kita mengikuti proses kesempurnaan itu. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita orang-orang percaya dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini meskipun kita masih tinggal di dunia ini, meskipun kita menghadapi tantangan yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara kasih Tuhan, tetapi kita tidak boleh sama dengan mereka. Ya. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita harus tetap merespon keselamatan, merespon anugerah Tuhan itu dengan takut dan gentar kepada Allah. Sehingga saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini menjadi batasan-batasan untuk orang percaya. Ya. Kita selalu diingatkan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ya. Dunia ini akan rusak, dunia ini akan hancur, dunia ini akan lenyap. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena apa? Karena Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada kita supaya kita tidak larut dalam keserupaan dengan dunia. Tetapi justru kita berubah oleh pembaruan budi. Saya ingatkan kembali, kita diminta supaya lebih benar. Hari ini lebih benar dari hari kemarin. Hari esok harus lebih benar daripada hari ini. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, perubahan pembaruan akal budi inilah ya yang penting buat kita supaya kita di dalam proses kesempurnaan ini kita tidak menjadi gampang kecewa, ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mengalami atau masuk di dalam proses kesempurnaan, ya, diharapkan oleh Tuhan kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jangan sampai saudara kasih Tuhan, ya, kita makin hari makin sulit membedakan, ya, mana milik orang, mana milik sendiri. Ya, ini sangat membahayakan. Ya, tetapi orang-orang yang masuk di dalam proses kesempurnaan
itu semakin hari akan semakin peka, semakin hari akan semakin cerdas. Ya, di dalam apa? Membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Ya, di situ kita akan dipertajam terus hal-hal tentang kehendak Allah. Ya. Lalu yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, dari pihak Allah selain menebus kita supaya kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, Allah juga memberikan Roh Kudus. Lalu saudara kasih Tuhan, Allah juga memberikan Injil kepada kita. Karena apa? Dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Injil harus dipandang sebagai kebenaran yang dari Allah. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Memang betul dikatakan bahwa dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Iman menyelamatkan. Ya, betul. Tapi itu adalah iman yang ditimbulkan oleh karena pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Oleh sebab itu, firman Allah menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, dengan Injil yang diberikan oleh Allah itu, maka di situ kita mengalami terus yang namanya proses kesempurnaan. Lewat Injil itu kita tahu kebaikan Allah. Lewat Injil itu kita menjadi mengerti apa kehendak Allah. Dan lewat Injil itu kita juga mengerti batasan-batasan mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kita sangat bersyukur dengan adanya Injil itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya. Oleh Injil lah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita yang lemah, kita dikuatkan. Ya. Melalui Injil, saudara kasih Tuhan, maka kita yang sering mengeraskan hati, kita dilembutkan melalui Injil. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan pernah tinggalkan Injil. Ya. Jangan pernah kita lupakan Injil. Jangan pernah kita abaikan Injil. Tetapi Injil harus dibaca setiap hari, direnungkan, dan diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Dan saya percaya berkat melalui berita Injil ini, saudara kasih Tuhan, ini sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil telah diberikan oleh Allah untuk kita sebagai pedoman buat kita. Supaya kita tidak gampang menyerah di dalam mengikuti proses kesempurnaan ini. Ya. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika demikian luar biasa Injil yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka saudara kasih Tuhan, baiklah Injil itu harus menjadi gambaran dan gaya hidup kita, karena lewat Injil itulah gaya hidup kita dirubah. Seperti dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17, kebetulan tidak masuk di dalam slide saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu berita Injil,
Ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Injil itu kalau kita baca, kita renungkan, kita wujudkan di dalam perilaku kita setiap hari, maka saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan dalam ayat ini itu bisa memperbaiki kelakuan kita. Ya. Dengan sering membaca dan merenungkan serta mempraktekkan firman Allah, saudara kasih Tuhan, maka kelakuan kita semakin hari semakin diperbaiki. Ya. Oleh sebab itu saya ingatkan lagi, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena apa? Karena kita membaca, merenungkan, dan mempraktikkan firman Allah. Ya. Lalu selain memperbaiki kelakuan, juga mendidik orang terus di dalam kebenaran. Ya. Oleh sebab itu salah besar kalau kita lupakan Injil. Salah besar kalau kita tidak pernah baca Injil. Ya. Oleh sebab itu saya menantang saudara, ya, supaya saudara semakin hari semakin rajin, ya, membaca firman Tuhan menjadi kebutuhan kita setiap hari, kebutuhan pokok kita setiap saat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan ayat-ayat ini maka kita menjadi mengerti bahwa Allah telah melakukan banyak hal untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Mulai dari menebus, ya, memberikan Roh Kudus, kemudian memberikan Injil buat kita, saudara-saudara kasih Tuhan, ya. Maka seharusnya kita harus semakin giat. Lalu bagian yang berikutnya dari pihak Allah yang tidak kalah penting adalah bahwa Allah turut bekerja. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah akan terus turut bekerja dalam kehidupan orang percaya ketika dia memasuki proses kesempurnaan itu. Ya. Allah turut bekerja di dalamnya. Ketika kita mengerjakan keselamatan, kita mengalami kendala, Allah turut bekerja memberikan jalan keluar. Ketika kita lemah di dalam mengerjakan keselamatan, maka Allah turut bekerja memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, berarti kita tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan keselamatan. Kita tidak ada alasan untuk kita tidak merespon anugerah Allah, yaitu keselamatan itu. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, baiklah kita semakin hari menjadi semakin giat. Ingat, kita tidak berjalan sendiri dalam proses kesempurnaan itu. Tetapi Allah menopang kita, Allah menuntun kita, Allah membimbing kita, Allah menguatkan kita. Sehingga saudara kasih Tuhan, jangan kita terpengaruh oleh dunia ini sehingga kita tinggalkan proses kesempurnaan ini. Kita abaikan proses kesempurnaan ini. Jadi saudara kasih Tuhan, ini menjadi hal yang penting buat kita karena Allah sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, mulai dari menebus kita, memberikan Roh Kudus, memberikan Injil, dan sampai turut bekerja saudara kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kelak bisa bersama-sama bertemu dengan Bapa di surga. Lalu selain dari pihak Allah dalam proses keselamatan ini saudara kasih Tuhan, maka manusia sebagai objek yang diselamatkan
juga dituntut untuk terlibat. Ya. Bagaimana keterlibatan manusia? Maka dari pihak manusia harus melawan tabiat dosa, yaitu sinful nature. Ya, ingat ya bahwa semua manusia jatuh di dalam dosa. Maka tabiat dosa itu terus terbawa dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, untuk bisa menang ya dan kita bisa terus melanjutkan proses kesempurnaan ini, maka manusia harus melawan tabiat dosa. Ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Yesus menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali kekudusan kita itu rusak oleh karena tabiat dosa. Seringkali kesetiaan kita kepada Allah itu rusak oleh karena tabiat dosa. Oleh sebab itu kita harus lawan. Kita harus lawan tabiat dosa ini. Ya. Supaya apa? Supaya kita terus ada di dalam proses pengudusan. Ya. Proses kesempurnaan. Di mana di dalamnya ada kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, memang keterbatasan waktu dalam belajar, keterbatasan waktu karena banyaknya kegiatan, seringkali saudara kasih Tuhan mengurangi kemampuan kita untuk melawan tabiat dosa ini. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita ingat ya bahwa kita harus mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya proses kesempurnaan ini bisa berjalan terus, maka tidak ada cara lain. Melawan tabiat dosa adalah satu-satunya. Ya. Kita harus melawan tabiat dosa ini. Ya. Sehingga saudara kasih Tuhan, perjuangan kita bukan hal yang sederhana. Ya. Karena tabiat dosa itu yang seringkali menggagalkan kita, menggagalkan proses kesempurnaan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Lalu di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-23 dan 24 berkata demikian. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita menyadari bahwa dalam proses kesempurnaan itu Yesus menggambarkan sebagai pintu yang sesak. Artinya proses kesempurnaan itu tidak gampang. Ya. Digambarkan seperti masuk melalui pintu yang sesak. Ya. Berarti kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya. Supaya kita bisa memasuki pintu yang sesak itu. Ya. Maka seringkali menjadi ilustrasi. Ya. Banyak orang yang ingin masuk surga. Ya. Tetapi mereka tidak tahu caranya, sehingga mereka kesulitan. Ya. Dan mereka tidak mempersiapkan dengan baik, sehingga di tengah perjalanan mereka gagal. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberi peringatan
melalui berita Injil, yaitu kita akan menghadapi pintu yang sesak. Ya. Oleh sebab itu kita harus berjuang. Ya. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya. Supaya apa? Supaya proses kesempurnaan itu benar-benar bisa berjalan mulus dan sampai akhirnya saudara kasih Tuhan kita mendapatkan hasil akhir yaitu keselamatan dalam kehidupan yang kekal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan memang betul ya manusia tidak mudah melawan tabiat dosa ini. Tetapi manusia harus berjuang ya untuk mengalahkan tabiat dosa ini. Makanya saudara kasih Tuhan, Allah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, supaya kita bisa mengalahkan tabiat dosa ini. Ya, manusia semakin hari, kalau semakin intim dengan Tuhan, maka selalu ada kekuatan, selalu ada pertolongan untuk melawan tabiat dosa. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, apa yang harus dikerjakan oleh pihak manusia itu adalah mengerjakan keselamatan itu sendiri, yaitu merespon anugerah Allah, merespon kematian Yesus Kristus sebagai kasih karunia kepada kita, supaya itu kita pelihara dengan baik, kita lakukan dengan setia. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ya, itu pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-12 ini dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan jemaat supaya tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya tetaplah responi anugerah Allah, yaitu keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maka saudara-saudara, kalau kita rujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, kita melihat konteks di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam ayat-ayat itu dikatakan demikian, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kenapa Paulus mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya ini, saudara kasih Tuhan? Maksud Rasul Paulus adalah supaya mereka atau jemaat itu bersama-sama di dalam hidupnya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Apa itu maksudnya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus itu? Artinya saudara kasih Tuhan, free will, kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia itu bukan dipergunakan untuk kepuasan manusia itu sendiri, tetapi dipergunakan untuk memuliakan Allah. Karena itu seperti Yesus, Dia merendahkan diri menjadi serupa dengan manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba, supaya menjadi sama dengan manusia. Saudara kasih Tuhan, Dia tidak menganggap
kemuliaan di sorga itu sebagai satu-satunya yang dipertahankan. Ya. Artinya bahwa kita harus rendah hati, taat, bahkan taat sampai mati seperti Yesus. Itulah mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu artinya Saudara kasih Tuhan, kita tidak menggunakan kehendak bebas kita untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita pribadi. Tetapi biarlah kehendak bebas kita ini kita pergunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang yang mengerjakan keselamatan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu artinya bahwa hidupnya dipersembahkan bagi kemuliaan Kristus. Ya. Karena apa? Karena sudah mengalami tadi, ya, ada pemulihan gambar diri, ada pemulihan karakter, sehingga yang dipikirkan dan yang dicari adalah perkara-perkara yang di atas. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, tetaplah engkau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Dalam merespon anugerah Allah ini, maka saudara kasih Tuhan, kita harus memberikan sepenuhnya hidup kita. Kita letakkan hidup kita sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, keselamatan adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah. Ya. Karena apa Saudara kasih Tuhan? Karena oleh dosa sehingga rancangan Allah itu terhadap manusia menjadi rusak. Tetapi oleh karena proses kesempurnaan itulah maka manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 48, dikatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya gambarkan dari ayat ini ketika Yesus khotbah di atas bukit itu dan didengarkan oleh banyak orang, Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya Tuhan Yesus telah menetapkan goal setting. Ya. Tuhan Yesus telah menetapkan goal setting atau tujuan, ya, bahwa kamu harus sempurna. Tujuannya untuk apa? Untuk selamat. Ya. Karena sempurna itu artinya dia proses untuk meningkatkan kualitas moral kita. Ya. Karena moral manusia karena dosa menjadi rusak. Ya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengatakan haruslah kamu sempurna, maka saudara kasih Tuhan, sempurna menjadi proses supaya manusia meningkatkan kualitas moral. Ya. Sehingga pemulihan moral ini saudara kasih Tuhan yang akan membawa manusia kepada keselamatan. Ya. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sempurna itu juga merupakan suatu keharusan. Ya. Sempurna itu merupakan suatu keharusan. Mungkin kita bisa bertanya, ya, bisa enggak kita sempurna? Ya. Mungkin dalam pertanyaan saudara secara tidak langsung terlontar, bisa enggak kita ini sempurna? Ya. Maka saudara-saudara, saya katakan, kita bisa sempurna. Karena kalau Tuhan yang memerintahkan bahwa kita harus sempurna, berarti Tuhan sudah mengukur kita,
mengukur kemampuan kita, kita bisa sempurna. Ya. Masa Tuhan memberi perintah yang tidak bisa manusia lakukan? Ya, nggak mungkin. Pasti kalau Tuhan memerintahkan supaya kamu harus sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna, berarti saudara-saudara kita bisa. Kita bisa sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara kasih Tuhan. Sebagaimana dalam ayat yang lain dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Pertanyaan yang sama juga mungkin bisa kita lontarkan. Bisa enggak kita kudus? Maka saudara kasih Tuhan, kita bisa kudus karena Tuhan yang memerintahkan. Ya. Maka dengan perangkat-perangkat yang sudah disediakan oleh Tuhan tadi, seharusnya kita bisa sempurna. Kita bisa kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak akan memerintahkan segala sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Oleh sebab itulah saudara, perlu kita responi dengan baik tentang apa yang sudah ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kemudian dari ayat ini saudara kasih Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang percaya itu dipanggil untuk mencapai kesempurnaan. Jadi sempurna ini harus terus-menerus terngiang dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mengabaikan panggilan ini. Kita harus ingat bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu, perhatian kita tidak boleh terpecah oleh pengaruh dunia ini, melainkan harus fokus pada kehendak Bapa. Jadi saudara kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah mulai terpecah nih pikiran kita kepada hal-hal yang duniawi, maka kita harus kembali ke fokus yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mencapai kesempurnaan, maka ada hal-hal yang harus kita kerjakan dengan kesungguhan hati. Dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-21 dikatakan oleh Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang seringkali hal-hal yang duniawi ini itu bisa menghambat kesempurnaan ini. Kita seharusnya bisa mencapai yang lebih baik, tetapi karena hal-hal yang duniawi itu akhirnya pencapaian itu tidak terjadi. Oleh sebab itu, untuk mencapai kesempurnaan dibutuhkan komitmen yang tinggi, dibutuhkan kesungguhan hati. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ayat ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus mengajak kepada jemaat, saudara kasih Tuhan, dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Kita bisa menghindari pencemaran-pencemaran jasmani maupun rohani.
Sehingga saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa menjaga, kita bisa mempertahankan kekudusan kita bisa mempertahankan rasa takut kita kepada Allah. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan janji-janji yang luar biasa. Ya, jadi marilah proses kesempurnaan ini kita bisa capai sedikit demi sedikit secara progresif, terus semakin hari semakin baik, semakin hari semakin benar dalam kehidupan kita. Hari ini lebih benar daripada hari kemarin, dan hari esok lebih benar daripada hari ini. Biarlah proses ini, saudara kasih Tuhan, terus menyempurnakan kehidupan kita, mempertahankan yang kudus semakin kudus. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya kesungguhan hati ini dalam rangka mencapai kesempurnaan. Ya. Kemudian dalam mencapai kesempurnaan, selain kesungguhan hati, juga diperlukan ketekunan. Ya. Tekun memikul salib. Ya. Memang saudara-saudara kasih Tuhan, ya, dalam proses kesempurnaan kita menghadapi tekanan dan lain-lain, menghadapi pencobaan, menghadapi kesulitan dan sebagainya, saudara kasih Tuhan. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan kita perlu tekun, ya, dalam menghadapi tekanan-tekanan itu. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara kasih Tuhan, ternyata ketekunan itu kita perlukan untuk apa? Untuk kita bisa mencapai kesempurnaan. Ya, bahkan Rasul Yakobus mengatakan, ya, supaya kita tidak larut-larut dalam kesedihan, maka pencobaan itu harus kita rubah menjadi kebahagiaan. Kenapa berubah menjadi kebahagiaan? Karena ketika kita menghadapi tekanan-tekanan itu justru kita bersyukur. Karena disitulah membuat ujian sebagai ujian bagi iman kita. Sehingga dengan adanya pencobaan-pencobaan itu, maka iman kita menjadi teruji sehingga kita menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu bisa menghasilkan kesempurnaan yang ada di dalam diri kita. Kelak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Pribadi-pribadi yang disukai oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita bisa mempertahankan hidup kita tetap berkenan kepada Allah. Ya, kita tetap tekun memikul salib meskipun ada di dalam penderitaan, tetapi kita tidak mengeluh oleh penderitaan itu, justru kita berbahagia karena lewat penderitaan itu iman kita teruji, ketekunan kita teruji, dan lewat ketekunan itu maka kesempurnaan dan keutuhan kita sebagai pribadi di hadapan Allah semakin menyenangkan Tuhan. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan, bagaimana mencapai kesempurnaan itu? Selain ketekunan saudara kasih Tuhan dan kesungguhan hati, kita juga butuh bertumbuh bersama. Ya. Untuk mencapai kesempurnaan kita perlu bertumbuh bersama. Oleh sebab itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13 berkata demikian, dan Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan telah memberi hamba-hamba Tuhan
Ya, pengajar-pengajar. Ya. Tuhan telah memberi gembala-gembala kepada kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh bersama. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara sedang mengalami atau tidak tahu sesuatu tentang firman Allah, Anda bisa menemui hamba-hamba Tuhan, bertanya kepada gembala supaya dijelaskan maksudnya ayat-ayat ini, sehingga saudara kasih Tuhan kita bisa bertumbuh bersama. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita rasul-rasul, nabi-nabi, ya, dalam konteks kekinian adalah hamba-hamba Tuhan, ya, ada pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar. Itu disediakan oleh Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya apa? Supaya kita semua, jemaat semua mengalami kedewasaan. Ya. Karena apa saudara kasih Tuhan? Ya, sempurna itu juga bisa diartikan kedewasaan. Oleh sebab itu saudara-saudara kasih Tuhan, kita jangan memisahkan dari yang lain. Ya. Justru kita harus bertumbuh bersama. Kita harus belajar bersama. Ya. Sebab dengan adanya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kita, supaya mereka diperlengkapi melalui hamba-hamba Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lewat tumbuh bersama maka kita bisa mencapai kesempurnaan. Ya, dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-28 dikatakan, dialah yang kami beritakan, yaitu Yesuslah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Rasul Paulus sadar bahwa dirinya dipanggil sebagai rasul adalah untuk menasihati jemaat. Ya, untuk mengajari jemaat. Supaya apa? Supaya mereka mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa mencapai kesempurnaan dengan cara apa? Kita bertumbuh bersama. Ya, bukan hanya dengan kesungguhan hati, bukan hanya dengan ketekunan, tetapi bertumbuh bersama itu penting. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apalagi kalau ada seperti Bible study seperti begini, Saudara kasih Tuhan, ini adalah sarana untuk kita mencapai kesempurnaan. Ya, sehingga Saudara kasih Tuhan, kita bisa terus semakin hari lebih baik. Ya, semakin hari lebih benar. Ya, hari ini lebih benar dari kemarin dan besok lebih benar daripada hari ini dan seterusnya. Maka saudara kasih Tuhan, bagaimana sikap teologis bagi orang-orang percaya? Sama seperti Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 tadi, dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Lalu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara kasih Tuhan, sikap teologis kita sebagai orang percaya, kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Apapun yang terjadi, kita harus merespon keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena Allah menjadi sumber segala kasih karunia yang akan terus melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan, dan mengokohkan sehingga sampai pada akhirnya tanpa terasa kita telah meninggalkan penderitaan yang selama ini telah kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita memiliki sikap teologis yang terus-menerus tidak pernah menyerah, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Lalu pada akhirnya saudara kasih Tuhan, dalam kesimpulan saya, ya, yang pertama, karena dosa membawa manusia berkeadaan tidak mampu mencapai kesempurnaan seperti yang dirancang oleh Allah. Maka dalam hal ini membutuhkan intervensi Allah untuk dikembalikan kepada rancangan yang semula. Dengan menyediakan kasih karunia, yaitu anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, sehingga dengan kasih karunia Allah, manusia diselamatkan atau dikembalikan kepada rancangan yang semula. Lalu dalam kesimpulan saya yang kedua, dikatakan dengan dikembalikannya manusia pada rancangan yang semula, maka manusia masuk di dalam proses kesempurnaan yang seperti dikehendaki Allah Bapa di surga. Jadi sempurna merupakan proses yang terus-menerus dengan disertai tanggung jawab kita hingga mencapai hasil akhir, yaitu manusia dalam keadaan seperti yang Tuhan kehendaki atau man of God. Ya, saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan biar kiranya kita terberkati melalui pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang tersedia. Lalu nanti kita akan memberikan klarifikasi atau jawabannya. Dan untuk mengakhiri, mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, dengan segala perbuatan-Mu Tuhan, menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami ya Bapa. Dengan segenap perbuatan-Mu ya Tuhan, kami semakin hari semakin percaya bahwa Engkau ingin menyelamatkan kami ya Tuhan. Karena itu Bapa, biar kiranya hari ini setelah belajar dari PBS ini ya Tuhan, kami masuk di dalam proses kesempurnaan ini ya Tuhan, sehingga kelak Kau dapati kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan berkati semua peserta ini ya Tuhan, dan semua yang mendengarkan dan melalui channel ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, sehingga kami dan mereka boleh bersama-sama bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.